YouTube channel. Jadi di video kali ini aku bakal wawancara salah satu narasumber yang dimana narasumber ini memulai karirnya dari nol hingga sukses seperti sekarang. Penasaran gimana kiat-kiat beliau agar bisa sukses seperti sekarang? Tonton sampai habis ya. Malam Om. Untuk pertanyaan yang pertama, sekarang kesibukan Om apa aja? Maksudnya keseharian Om bagaimana gitu? Ya, terima kasih. Kalau sehari-harian seperti pegawai biasa, kita masuk menunaikan tugas sebagai pekerja Pertamina. Melaksanakan tugas-tugas rutin ya. Nah, saat ini beberapa bulan ini baru bergerak mutasi ke Jakarta, mengerjakan proyek-proyek terutama membuat proyek baru ya. Membuat proyek baru itu kalau di Pertamina kita ada proyek pembuatan kilang. Pembuatan kilang itu butuh awalnya adalah pengadaan tanah. Nah, pengadaan tanah itulah di bidang Om sekarang kita melakukan pengadaan tanah. Misalnya kalau satu proyek butuh tanah kira-kira 1 juta meter persegi, kita harus melakukan pengadaan. Pengadaan itu bisa melakukan cara pembelian tanah atau tukar menukar atau dengan ganti rugi. Itulah saat ini. Jadi sekarang ini ada beberapa proyek di Pertamina untuk membuat pabrik baru di Cilacap, di Balongan, di Tuban, dan di Balikpapan. Jadi kita dari situ pengadaan lahan untuk proyek-proyek baru. Itu aja yang saat ini. Kalau boleh tahu, gimana proses Om bisa masuk awalnya ke Pertamina gitu Om? Maksudnya kan yang kita tahu masuk ke Pertamina itu lumayan susah ya Om. Nah dari awal karir Om masuk ke Pertamina itu gimana Om? Memang masuk Pertamina sangat sulit kata orang ya. Iya. Juga mengatakan itu sangat sulit ya. Karena bukan masalah sulit ya, karena kita ketahui bahwa perusahaan Pertamina itu adalah perusahaan terbesar di Indonesia. Itu satu-satunya perusahaan Indonesia yang bisa masuk perusahaan satu-satunya perusahaan Indonesia yang bisa masuk orbit hampir itu cuma Pertamina di ranking 144 dunia. Jadi dulu pernah kita masuk pertama kali ranking 400, sekarang udah 144. Memang agak sulit. Tapi sebetulnya itu garis tangan ya. Di tahun 8 kita lulus SMA. Nah, mencoba peruntungan untuk ikut waktu dulu zamannya si Permaru itu untuk kegiatan mengambil lulusan negeri daftar di UNAN tahun 89. Ya alhamdulillahnya agak beruntung tidak bisa lulus karena memang waktu itu niatnya yang berminat menggunakan komputer ya. Jadi ikutlah kegiatan kursus komputer waktu itu di Padang, di Widya Loka di Jalan Bambojol ke sana. Ikut kursus komputer dasar itu ambil Windows, The Best, dan 3 bulan. Recording in progress. Ada 3 materi diambil ya selama 6 bulan. Nah, setelah 6 bulan itu pinginnya sih tetap tahun depannya itu ikut lagi mendaftar kuliah di UNAN, ambil ekonomi. Tetapi di bulan Juni ada sesuatu yang merubah itu semuanya. Di bulan Juni tersebut di tahun 90 masih ikut kegiatan
Semarang tersebut kan masih adiknya orang tua. Nah, kebetulan anaknya kebanyakan perempuan, jadi perempuan. Nah, kebetulan juga waktu itu sopirnya mengundurkan diri, berhenti kerja, nggak ada sopir di rumah. Ada tiga materi diambil ya, selama 6 bulan. Nah, setelah 6 bulan itu pinginnya sih tetap tahun depannya itu ikut lagi mendaftar kuliah di UNAN, ngambil ekonomi, tetapi di bulan Juni ada sesuatu yang merubah hidup Om semuanya. Ya. Di bulan Juni tersebut, di tahun 90, masih ikut kegiatan kursus komputer tersebut, kebetulan ada saudara yang rencana mau liburan sama anak-anaknya ke Bali, tiba-tiba drivernya, sopirnya tidak bisa ya, tidak bisa berangkat ke Bali. Akhirnya mereka memutuskan untuk batal ke Bali karena nggak ada driver. Nah, tapi padahal anak-anaknya masih kecil-kecil, sudah kebayang udah nyampe di Bali. Kebetulan itu masih saudara Om, dan waktu itu Om waktu SMA, udah lulus SMA, itu udah bisa nyetir mobil. Singkat cerita, menawarkan diri lah menjadi driver beliau ke Bali untuk membantu, masih saudara. Oke, kita ke Bali deh, Om yang ikut membantu nyetir. Nah, kita berangkat ke Bali, singgah dari Padang ke Jakarta sampai ke Semarang. Nah, awal di Semarang tersebut kebetulan ada saudara Om yang di Semarang, kita mampir. Nah, mampir di situ, nginaplah 2 hari di situ, terus melanjutkan ke Bali lagi. Nah, sampai setelah liburan di Bali, kita balik lagi ke Semarang, nginap lagi di Semarang. Nah, kebetulan saudara Om yang di Semarang itu bertanya, katanya mau kuliah. Ya, mau kuliah, coba lagi tahun depan, mau coba di UNAN. Kuliah lagi. Loh, kenapa harus di Padang kuliahnya? Itu pertanyaannya kan. Kenapa harus di Padang? Nggak bisa jawab. Karena pertama mungkin kita masih di Padang dekat dengan keluarga. Terus yang kedua, memang nggak ada fasilitas yang lain untuk keluar dari Padang. Nah, pertanyaannya dia waktu itu, kenapa nggak kuliah di Semarang? Ya, nggak bisa jawab juga waktu itu kan, kenapa Semarang? Oh, kalau di Semarang, kuliah di mana Om? Atau kan masih panggilnya Omnya juga. Kuliah di mana Om? Sedangkan nggak tahu kuliahnya. Oh, di sini banyak universitas yang bagus. Mau apa? Mau ambil ekonomi, mau ambil apa? Ada di sini. Nah, kebetulan saudara yang di Semarang tersebut kan masih adiknya orang tua. Nah, kebetulan anaknya kebanyakan perempuan. Jadi perempuan. Nah, kebetulan juga waktu itu sopirnya mengundurkan diri, berhenti kerja, nggak ada sopir di rumah. Nah, kebetulan saya bisa nyetir, terus yang kedua anak-anaknya dekat dengan saya, 5 anaknya itu dekat. Jadi kalau maunya, walaupun baru cuma 2 hari di situ, 2 hari sekolah mereka nggak ada sopir itu, Om yang ngantarin. Ya. Mereka seneng, makanya waktu kita mau pulang kembali ke Padang, anak-anaknya bilang, kuliah di sini aja, nggak usah di Padang. Jadi mungkin saking dekatnya dengan mereka, padahal kita baru ketemu berapa hari. Nah, singkat cerita kita kembali ke Padang. Nah, sampai di Padang, sampaikan ke orang tua bahwa ada tawaran kuliah di Semarang. Nanti intinya di kuliah Semarang lah. Orang tua kan cuma jawabnya terserah, karena waktu itu mikirnya kan, kalau orang tua kan mikirnya kan biayanya dari mana, nggak tahu. Oke, singkat cerita disetujui oleh orang tua, berangkatlah ke Semarang. Bukan kuliah dulu, karena kuliah itu kan masuknya di bulan-bulan
Oktober lah waktu itu ya. Nah, kita datang ke Semarang tuh bulan Juni. Juni sempat jadi sopir pribadi dulu lah selama 4 bulan. Ya. Tinggal di keluarga yang menawarkan kuliah di Semarang tersebut dan happy. Ya. Setelah happy, dan di bulan-bulan Oktober nggak salah ada penerimaan mahasiswa baru di Semarang. Waktu itu ditawarin. Nah, kebetulan ada teman, kebetulan saudara yang kita ikutin itu kerjanya di Pertamina. Salah satu stafnya ada menawarin kuliah. Ini ada kuliah di Universitas 17 Agustus di Semarang waktu itu, Fakultas Hukum katanya. Mau nggak? Ya, oke, kita terima. Akhirnya terima. Ntarlah di Universitas 17 Agustus tersebut timbul permasalahan baru, biayanya dari mana kan itu? Biaya kuliahnya dari mana? Bingung. Waktu itu bicara ke orang tua bilang nggak punya biaya. Waktu itu kalau nggak salah 750.000 lah biaya uang kuliah per semester, uang pendaftarannya 1 juta berapa. Tapi duit 1 juta itu zaman dulu itu luar biasa besar. 750 itu luar biasa. Nggak ada uang. Akhirnya ya karena sudah diskusi mentok, memang nggak punya uang untuk daftar kuliah. Entah kebaikan hatinya saudara Om tersebut dibayari semualah uang kuliah. Ya. Uang kuliahnya dibayari dia sama uang pendaftaran dia. Nah, jadi selama kerja di sana 4 bulan tersebut memang dia tidak mengasih gaji, nggak ngasih gaji. Nah, kita tinggal di sana setiap bulan dikasih 50.000 lah waktu itu. Masih ingat 50.000. Nah, sisanya ditabung. Nah, sisa tabung itulah itu mungkin untuk pembayaran uang kuliah awal pertama. Nah, singkat cerita kuliah mulai bulan Juli nggak salah ya, itu bulan Juli kuliah ada tiga materi diambil ya selama 6 bulan. Nah, setelah 6 bulan itu pinginnya sih tetap tahun depannya itu ikut lagi mendaftar kuliah di UNAN, ngambil ekonomi, tetapi di bulan Juni ada sesuatu yang merubah hidup Om semuanya. Ya. Di bulan Juni tersebut, di tahun 90, masih ikut kegiatan kursus komputer tersebut, kebetulan ada saudara yang rencana mau liburan sama anak-anaknya ke Bali, tiba-tiba drivernya, sopirnya tidak bisa ya, tidak bisa berangkat ke Bali. Akhirnya mereka memutuskan untuk batal ke Bali karena nggak ada driver. Nah, tapi padahal anak-anaknya masih kecil-kecil, sudah kebayang udah nyampe di Bali. Kebetulan itu masih saudara Om, dan waktu itu Om waktu SMA, udah lulus SMA, itu udah bisa nyetir mobil. Singkat cerita, menawarkan diri lah menjadi driver beliau ke Bali untuk membantu, masih saudara. Oke, kita ke Bali deh, Om yang ikut membantu nyetir. Nah, kita berangkat ke Bali, singgah dari Padang ke Jakarta sampai ke Semarang. Nah, awal di Semarang tersebut kebetulan ada saudara Om yang di Semarang, kita mampir. Nah, mampir di situ, nginaplah 2 hari di situ, terus melanjutkan ke Bali lagi. Nah, sampai setelah liburan di Bali, kita balik lagi ke Semarang, nginap lagi di Semarang. Nah, kebetulan saudara Om yang di Semarang itu bertanya, katanya mau kuliah. Ya, mau kuliah, coba lagi tahun depan, mau coba di UNAN. Kuliah lagi. Loh, kenapa harus di Padang kuliahnya? Itu pertanyaannya kan. Kenapa harus di Padang? Nggak bisa jawab. Karena pertama mungkin kita masih di Padang dekat dengan keluarga. Terus yang kedua, memang nggak ada fasilitas yang lain untuk keluar dari Padang. Nah, pertanyaannya dia waktu itu, kenapa nggak kuliah di Semarang? Ya, nggak bisa jawab juga waktu itu kan, kenapa Semarang. Oh, kalau di Semarang
kuliah di mana Om? Atau kan masih panggilnya Omnya juga. Kuliah di mana Om? Sedangkan nggak tahu kuliahnya. Oh, di sini banyak universitas yang bagus. Mau apa? Mau ambil ekonomi, mau ambil apa? Ada di sini. Nah, kebetulan saudara yang di Semarang tersebut kan masih adiknya orang tua. Nah, kebetulan anaknya kebanyakan perempuan. Jadi perempuan. Nah, kebetulan juga waktu itu sopirnya mengundurkan diri, berhenti kerja, nggak ada sopir di rumah. Nah, kebetulan saya bisa nyetir, terus yang kedua anak-anaknya dekat dengan saya, 5 anaknya itu dekat. Jadi kalau maunya, walaupun baru cuma 2 hari di situ, 2 hari sekolah mereka nggak ada sopir itu, Om yang ngantarin. Ya. Mereka seneng. Makanya waktu kita mau pulang kembali ke Padang, anak-anaknya bilang, kuliah di sini aja, nggak usah di Padang. Jadi mungkin saking dekatnya dengan mereka, padahal kita baru ketemu berapa hari. Nah, singkat cerita kita kembali ke Padang. Nah, sampai di Padang, sampaikan ke orang tua bahwa ada tawaran kuliah di Semarang. Nanti intinya kuliah Semarang lah. Orang tua kan cuma jawabnya terserah, karena waktu itu mikirnya kan, kalau orang tua kan mikirnya kan biayanya dari mana, nggak tahu. Oke, singkat cerita disetujui oleh orang tua, berangkatlah ke Semarang. Bukan kuliah dulu, karena kuliah itu kan masuknya di bulan-bulan Oktober lah waktu itu ya. Kita datang ke Semarang tuh bulan Juni. Sempat jadi sopir pribadi dulu lah selama 4 bulan. Ya. Tinggal di keluarga yang menawarkan kuliah di Semarang tersebut dan happy. Ya. Setelah happy, dan di bulan-bulan Oktober nggak salah ada penerimaan mahasiswa baru di Semarang. Waktu itu ditawarin. Kebetulan ada teman, kebetulan saudara yang kita ikutin itu kerjanya di Pertamina. Salah satu stafnya ada menawarin kuliah. Ini ada kuliah di Universitas 17 Agustus di Semarang, waktu itu Fakultas Hukum katanya. Mau nggak? Ya, oke, kita terima. Akhirnya terima. Ntarlah di Universitas 17 Agustus tersebut timbul permasalahan baru, biayanya dari mana kan itu? Biaya kuliahnya dari mana? Bingung. Waktu itu bicara ke orang tua bilang nggak punya biaya. Waktu itu kalau nggak salah 750.000 lah biaya uang kuliah per semester, uang pendaftarannya 1 juta berapa. Tapi duit 1 juta itu zaman dulu itu luar biasa besar. 750 itu luar biasa. Nggak ada uang. Akhirnya ya karena sudah diskusi mentok, memang nggak punya uang untuk datang kuliah. Entah kebaikan hatinya saudara Om tersebut, dibayari semualah uang kuliah itu. Ya. Uang kuliahnya dibayari dia sama uang pendaftaran dia. Nah, jadi selama kerja di sana 4 bulan tersebut, memang dia tidak mengasih gaji, nggak ngasih gaji. Nah, kita tinggal di sana, setiap bulan dikasih 50.000 lah waktu itu. Masih ingat 50.000. Nah, sisanya ditabung. Nah, sisa tabung itulah itu mungkin untuk pembayaran uang kuliah awal pertama. Nah, singkat cerita kuliah mulai bulan Juli nggak salah ya, itu bulan Juli kuliah di ada 3 materi di